aplikasi InliSlide, kita masuk di link ini ya. Lalu kita klik InliSlide V32 yang ini portable. Lalu kita klik. Jadi kita menunggu dulunya selesai ya. Ketika sudah selesai, kita show in folder, lalu klik extract all. Di sini langsung save ke Windows C aja. Lalu kita klik extract. Lalu ditunggu beberapa menit. Setelah selesai, klik XM ini, cari XM control, lalu klik kanan, klik run as administrator. Lalu centang ini update sama MySQL. Lalu klik start. Setelah selesai, kita kembali ke Google Chrome-nya, lalu cari link yang ini, http localhost. Lalu klik yang back office. Nah, untuk username-nya sendiri ada di yang di InliSlide yang tadi. Ini untuk username-nya. Untuk password-nya juga ada di sini. Lalu kita sign in. Oke, klik in lagi. Nah, kita sudah ada di berandanya. Untuk menambahkan daftar pustaka, kita bisa memilih menu katalog, kemudian kita tekan entry katalog. Nah, di sini kita akan muncul menu di mana kita bisa memasukkan data-data dari pustaka yang akan kita tambahkan pada koleksi. Misal di sini kita isi judul utama, yaitu misalnya eksperimen 01. Ini anak judul bebas mau diisi atau tidak. Jadi kita misalnya kita isi sama saja eksperimen 01, terus penanggung jawab misalnya Budi. Tajuk pengarang utama diisi pengarang dari karya tersebut, misalnya di sini Supri. Nah, di sini kita masukkan data mengenai penerbitan, misalnya tempat terbit di Ngawi, penerbitnya penerbit AB, tahun terbit 2023. Terus kemudian di sini ada deskripsi fisik, yaitu sebagai berikut. Ada jumlah halaman, misalkan 201, keterangan ilustrasi, terus dimensi misalnya 20 cm. Bahan ini bisa diisi sesuai deskripsi fisik yang ada. Kemudian jika ada edisinya, kita bisa masukkan edisi di sini, misalnya ini edisi 2. Terus di sini ada tentang keterangan subjek, ada 3 pilihan, yaitu nama orang, topikal, dan nama geografis.
misalkan kita di sini isi topikal, kita bisa masukkan subjek mengenai hal tersebut, mengenai topik apa buku ini. Misalnya ini tentang percobaan. Nah, di sini kita bisa isi nomor kelas DDC yang sesuai dengan buku yang akan kita entry. Misalkan di sini kita harus memasukkan nomor kelas DDC yang benar, tapi untuk sebagai contoh kita masukkan kelas 099 misalnya. Terus nantinya setelah ini di input, nomor panggilnya akan diisi otomatis sesuai yang kita isi di atas, yaitu nomor kelas DDC dan seterusnya. Kemudian ISBN kita bisa masukkan nomor sesuai ISBN. Di sini misalnya saya memasukkan nomor seperti 123456789. Terus catatan ini bisa diisi opsional. Ini juga ada pilihan bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia. Bentuknya fiksi. Kelompok sasaran ini bisa diisi atau bisa tidak, tergantung bukunya apakah memiliki sasaran tertentu. Kemudian di sini kita bisa masukkan lokasi darling bila perlu. Nah, terutama di sini jangan lupa untuk checklist pada tampil di opak supaya nantinya bahan pustaka ini akan muncul di opak. Di sini jika sudah selesai semua, kita klik simpan. Di sini bukunya berhasil disimpan. Terus untuk menambahkan jumlah eksemplar, kita bisa klik pada menu koleksi di atas sini, kemudian bisa klik pada tambah eksemplar. Nah, di sini akan muncul form seperti ini. Kita bisa memasukkan ini jumlah eksemplar yang akan kita tambahkan itu berapa, kemudian kita akan mengisi nomor induk. Umumnya nomor induk itu nomor seri yang keberapa yang dari tahun itu, dan pada tahun berapa koleksi itu diadakan. Misalnya ini nomor 1, kemudian pada tanggal tahun ini diadakan yaitu 2023, misalnya seperti itu. Terus di sini kita masukkan kode perpustakaan X. Nomor barcode-nya ini misalnya kita isi 001 seperti yang di samping 2023. Nomor RFID-nya kita samakan. Terus tanggal pengadaan kita pilih tanggal hari ini. Jenis sumber ini bisa kita memilih apakah sumber ini didapatkan dari pembelian, hadiah, atau hibah, dan yang lain-lain. Misalkan kita di sini pilih dari pembelian. Terus nama sumber bisa dicantumkan, bisa tidak, dari mana sumber ini didapatkan. Kemudian bentuk fisiknya, sini ada berbagai macam opsi. Kita misalkan pilih buku. Terus kategorinya, apakah ini masuk koleksi umum atau referensi. Di sini kita pilih koleksi umum. Nah, untuk aksesnya ini bisa dipindah apakah buku ini dapat dipinjam atau hanya baca di tempat saja, atau sebagai tonton saja, atau deposit. Di sini kita pilih yang dapat dipinjam. Kemudian di sini ada lokasi perpustakaan, kita pilih sesuai yang lokasi yang diinginkan. Di sini perpustakaan pusat. Dan di sini ada lokasi ruang. Kita di sini bisa memilih ketersediaannya, apakah tersedia atau yang lain-lain. Kemudian di sini kita terdapat opsi untuk menuliskan harga per eksemplarnya. Untuk sementara saat ini kita lewati dulu. Terus nomor panggilnya itu sesuai sama yang sudah data yang sudah kita isi tadi. Setelah semua selesai, kita klik simpan. Nah,
maka exemplarnya tadi sudah berhasil ditambahkan. Kemudian di sini ada cover. Nah, di sini kita bisa memilih cover yang akan ditampilkan pada katalog. Sini bisa klik ini untuk memilih gambar, kemudian bisa kalian pilih gambar yang akan dipajang sebagai untuk dipajang. Kemudian di sini ada konten digital. Jadi kita tidak hanya menawarkan data untuk dipinjam secara fisik, kita juga bisa memilih untuk melayankan bentuk digitalnya. Sini kita bisa pilih berkasnya. Kalian bisa pilih dari berkas yang akan kalian masukkan entry sebagai ini yang akan dilayangkan. Pertama klik keanggotaan, lalu klik entry anggota. Nah, kita pertama isi semua ini ya. Pilih jenis identitas. Kita klik simpan. Dan ini untuk hasilnya ketika sudah perpanjangan kartu ya. Selanjutnya adalah peminjaman dan pengembalian buku. Untuk hal ini kita bisa klik pada sirkulasi, akan ada menu-menu ditampilkan mulai dari peminjaman, perpanjangan, pengembalian, dan lain-lain. Untuk memasukkan data peminjaman, kita akan masuk pada entry peminjaman. Nah, di sini kita masukkan nomor anggota yang sudah terdaftar. Kita cari anggota, maka akan tampil data dari anggota seperti ini. Terus di bawah sini akan ada kolom untuk memasukkan nomor buku yang akan dipinjam. Di sini kita masukkan nomornya dan klik OK. Kemudian akan muncul data dari buku yang dipinjam, termasuk tanggal pinjamnya, yaitu pada hari entry ini dilakukan pada tanggal 16 Desember 2024 dengan jatuh tempo pada 25 Desember 2024.
Setelah semua data sudah dipastikan, selanjutnya kita akan klik simpan untuk menyimpan data ini. Kita klik selesai. Setelah berhasil, maka data peminjaman tersebut sudah berhasil untuk disimpan. Nah, kemudian pada menu kedua akan ada entry peminjaman susulan. Di sini kita sama masukkan nomor anggota, menunya sama. Di sini kita masukkan, ketika kita memasukkan barcode dari buku yang akan dipinjam, misal seperti ini, maka kita akan diharuskan untuk mengisi tanggal transaksi. Nah, bedanya entry peminjaman dan entry peminjaman susulan adalah di peminjaman yang biasa, data tanggal transaksi akan otomatis tercatat pada hari entry peminjaman itu dilakukan. Nah, sedangkan pada entry peminjaman susulan, kita bisa memilih tanggal selain hari di mana transaksi itu dilakukan. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk misalkan si Budi ini meminjam buku pada tanggal 13. Nah, karena suatu alasan tuh sistemnya ini error dan tidak bisa melakukan entry peminjaman pada tanggal 13 tersebut. Nah, entry peminjaman ini baru bisa kita lakukan pada tanggal 16. Nah, di sini kita bisa memilih untuk mencatat peminjaman ini pada tanggal 13 di mana buku itu terpinjam dan datanya belum dimasukkan. Jadi kita pilih tanggal di mana buku itu dipinjam, yaitu pada tanggal 13 Desember. Setelahnya kita akan klik OK. Di sini sama seperti tadi, akan muncul data dari buku. Kita klik simpan. Maka transaksi peminjaman berhasil disimpan. Kita klik selesai. Nah, selanjutnya untuk melihat daftar dari peminjaman yang sudah di-entry, kita bisa lihat di daftar peminjaman. Nah, di sini kita bisa lihat nomor transaksi, nomor anggota, dan nama anggota dari yang meminjam. Selanjutnya kita akan memasukkan entry pengembalian. Kita klik di sini pada entry pengembalian. Nah, di sini kita masukkan data nomor buku yang sedang dipinjam dan akan dikembalikan. Kita masukkan datanya, maka kemudian akan muncul data dari anggota dan buku yang sedang dipinjam. Setelah dipastikan datanya sudah benar, di sini kita klik simpan. Maka buku tersebut akan dicatat telah dikembalikan. Selanjutnya ada juga entry pengembalian susulan. Nah, entry pengembalian susulan ini konsepnya sama seperti peminjaman susulan, yaitu untuk memilih pada hari yang lain. Di sini kita masukkan barcode dari buku yang akan dikembalikan. Nah, pada kanan atas di sini kita bisa memilih kapan buku ini dikembalikan. Jadi sistem tidak otomatis mencatat pada hari entry dilakukan. Kita bisa memilih di hari kapan tanggal pengembalian itu sebenarnya dilakukan. Jadi kita, karena sama seperti tadi, karena suatu alasan pada hari pengembalian itu kita tidak bisa melakukan entry. Jadi misalnya pengembalian dilakukan pada tanggal 19, sedangkan pada hari itu tidak bisa dilakukan entry karena suatu masalah pada sistem. Dan pada misalnya hari ini tanggal 20, maka pada tanggal 20 ini kita masukkan tanggal 19 di mana pengembalian itu sebenarnya dilaksanakan. Setelah memasukkan tanggal dan nomor dari buku, kita klik OK. Maka akan muncul seperti tadi, nama data anggota dengan buku yang akan dikembalikan. Kita klik simpan. Nah, di sini proses transaksi pengembalian telah berhasil dilakukan. Kita coba cek daftar data dari buku yang telah dikembalikan pada daftar pengembalian. Nah, di sini kita bisa lihat
eh, data dari transaksi yang sudah selesai dikembalikan. Kita lihat pada daftar peminjaman. Nah, data-data yang peminjaman sebelumnya sudah hilang dan berpindah pada daftar pengembalian. Nah, untuk mengganti nama, logo, dan jenis perpustakaan, kita administrasi yang paling bawah, kemudian kita cari aturan umum dan klik pada nama perpustakaan. Di sini kita bisa mengubah nama perpustakaan dan jenisnya serta gambar logo dan gambar babnya. Kan di sini kita ubah namanya menjadi dan jenis perpustakaannya kita bisa pilih dari perpustakaan umum, tinggi atau sekolah. Ini kita pilih perpustakaan umum. Gambar logonya, untuk kalian bisa klik browse. Ini kalian mau akan logo yang mana untuk tampilkan. Kan kita akan menggunakan logo ini, kita tekan upload. Nah, di sini nama, jenis perpustakaan dan logonya sudah tergantikan. Setelah selesai kita bisa klik simpan. Jika ada hal seperti ini, kalian dan kembali aja. Nah, di sini nama, jenis, dan logonya sudah gantikan, bisa dilihat dari ini sudah berganti menjadi ISO. Dan untuk mengganti kata versi ini, kita klik di kanan atas pada English Live. Ini akan ada opsi ganti password, kita klik. Nah, kita masih menggunakan password default yang ada di panduan guide, yaitu masukkan password yang lama, terus kemudian kalian masukkan password yang baru. Kalian saya isi di sini. Masukkan yang selesai, kita bisa maka password terganti. Kemudian untuk mengganti lokasi perpustakaan, kita bisa ke administrasi lagi, kemudian pilih pengaturan umum, dan kita klik pada lokasi perpustakaan. Nah, di sini akan ditampilkan lokasi-lokasi yang ada. Kita bisa menambahkan, lagi kita masukkan kode di sini apa saja, misalkan C1. Ini kita masukkan nama lokasinya, misalkan lokasi Sabang 1. Ini kita masukkan alamatnya, kan percobaan. Nah, kalau sudah, ini akan kita simpan. Kita juga bisa mengedit lokasi yang ada di tombol koreksi. Nah, di sini kalian bisa mengedit, mengeditnya jadi edit namanya atau alamatnya. Kalau selesai, kita tekan tombol koreksi. Nah, kemudian kita juga bisa menghapus lokasi yang ada dengan memencet tombol hapus. Ini. Oke. Maka lokasi tersebut akan dihapus.